Dengar firman-Mu Rabi hamba-Mu ya Tuhan, teguhkan setiap firman dengan tanda, kuasa, dan mujizat. Terlebih pagi yang indah ini ya Tuhan, kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap gok dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tiberias Gadingnya, selamat pagi. Juga Tiberias live streaming di rumah masing-masing, baik di Indonesia maupun di luar negeri, berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Dan saudaraku yang terkasih, kita baru saja merayakan hari kebangkitan Paskah, dan kita mengetahui event selanjutnya adalah Yesus naik ke surga, dan akhirnya setelah itu adalah Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Jadi hari ini saya tergerak untuk berbicara mengenai bagaimana kita orang-orang percaya dapat bangkit bersama Yesus dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel 10, 1 Samuel pasalnya yang ke-10, kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-6. 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-6, dan kita boleh baca bersama-sama 1, 2, 3. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Hari ini saya mau berbicara mengenai berubah menjadi manusia lain. Ketika Roh Allah memenuhi kita, berkuasa atas kita, maka kita akan mengalami kepenuhan. Dan saat itu kita akan berubah menjadi manusia yang lain. Saudaraku yang terkasih, mungkin ada beberapa hal dalam hidup kita yang kita ingin ubah. Mungkin kita mau mengubah kesehatan kita. Kita yang tadinya sakit, kita ingin menjadi sembuh. Mungkin ada situasi, hal-hal yang di dalam hidup kita mau ubah. Mungkin kita mau ubah dompet kita. Dompet kita yang statusnya menyedihkan. Kita mau ya supaya hidup kelimpahan. Ya, kita mau gaji kita berubah. Mungkin kau mau karirmu berubah. Mungkin kau menginginkan bisnismu untuk berubah. Mungkin engkau menginginkan supaya engkau lebih berhikmat lagi, lebih cerdas lagi, lebih pintar lagi. Mungkin engkau mau hubunganmu dengan orang lain berubah. Saudaraku, hal-hal tersebut bisa menjadi pokok doa kita. Kalau kita lihat pokok doa, misalnya yang tertulis di setiap ibadah, ya rata-rata mereka mau mengubah hidup mereka, keuangan mereka. Jemaat mau mengubah kesehatan mereka yang tadinya sakit ingin menjadi sembuh. Tapi ketika kita datang kepada Yesus, yang Yesus ubah adalah diri kita terlebih dahulu. Dan mujizat terbesar adalah kalau engkau menjadi manusia yang lain. Ketika engkau berubah menjadi makhluk yang lain, menjadi manusia yang lain. Hari ini saya mau katakan ada versi dari diri saudara dan diri saya yang paling mulia, yang paling dahsyat. Yang bukan versi kita sekarang, tapi versi potensial kita yang ada di dalam kita, itu namanya Kristus yang ada di dalam kita. Kristus yang ada di dalam kita yang penuh dengan segala potensi, kemungkinan, hal-hal yang dahsyat yang saudara harus penuhi di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih, hari ini kita berada di dalam gedung yang sangat indah dan yang sangat megah, Tiberias Gadingnias. Ini gedung gereja yang indah, yang sangat estetik, yang kita bersyukur Tuhan karuniakan gedung indah ini. Tapi gedung yang paling indah yang Tuhan mau tinggal di dalamnya adalah saudara dan saya. Adalah roh jiwa tubuh saudara dan saya. Adalah biologi tubuh
saudara dan saya. Kemah, rumah, bait yang paling ajaib, yang paling indah, yang paling dahsyat, yang paling penuh dengan potensial adalah saudara dan saya. Karena gedung ini, seindah-indahnya gedung ini, dan kita bersyukur untuk gedung ini, Saudara Tiberius Gading Nias, tapi gedung ini ya kurang lebih 5 tahun kemudian tetap akan sama. Ya. Tetapi saudara dan saya 5 tahun kemudian kita bisa berubah. Kita bisa berubah. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saudara bisa berubah, dan jangan remehkan kemampuan, kapasitas dirimu untuk bisa berubah. Manusia bisa berubah. Dan sehari ini saya mengajak saudara dan saya untuk menghormati kapasitas tersebut. Hormati dirimu dan kemampuanmu untuk berubah. Karena itu suatu kapasitas, suatu kemampuan yang dahsyat, yang super natural. Saya Aristo, saya menghargai kemampuan saya untuk bisa berubah di masa depan. Saya lumayan kenal sama Aristo di masa lalu. Saya tahu siapa beliau, saya tahu cacatnya, saya tahu kelemahannya, tapi saya tidak mau mendefinisikan diri saya kepada masa lalu saya. Saya percaya di masa depan saya ada hal-hal dahsyat yang menantikan saya. Yang saya bisa lakukan, yang saya tidak tahu saya bisa melakukannya sekarang. Karena manusia adalah makhluk potensial. Manusia adalah makhluk masa depan. Jadi siapa diri saudara? Siapakah engkau? Jangan gampang menjawab pertanyaan tersebut. Jangan jawab pertanyaan tersebut asal-asalan. Karena kalau kita tahu, saudaraku, yang namanya potensi masa depan, kalau ada orang tanya sama saya, siapakah engkau? Saya akan jawab, saya nggak tahu. Saya belum tahu siapa saya. Saya tahu masa lalu saya tahu, Aristo masa lalu saya tahu. Tapi Aristo masa depan, yang Tuhan bisa lakukan buat dia, hal-hal yang dia bisa lakukan di masa depan, saya tidak tahu. Dan saya menantikannya dengan penuh ekspektasi dan antisipasi. Karena saya tahu, di masa depan ada hal-hal yang dahsyat yang saya bisa raih di dalam Tuhan. Jadi jangan mau didefinisikan oleh masa lalu. Kalau saudara didefinisikan oleh masa lalu, nggak heran. Kita akan stres, frustasi, kebencian, dengki, kekhawatiran, galau, dan lain sebagainya. Semua emosi yang negatif yang menghantam pikiranmu, itu semua adalah emosi masa lalu. Emosi yang mengatakan bahwa masa depan adalah sama dengan masa lalu. Itu kenapa tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kalau engkau menganggap masa lalu sama dengan masa depan. Tapi kalau engkau melihat dan matamu terbuka, bahwa masa depan gak harus menjadi masa lalu. Saya bisa berubah. Maka ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kuasa kebangkitan Yesus di dalam hidupmu. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat untuk mengubah masa depan. Hari ini saya mau katakan saudaraku, kalau engkau hanya mau mengubah dompetmu sementara, kalau engkau hanya mau mengubah keuanganmu sementara, maka engkau bisa lebih rajin lagi, silahkan, dan enggak ada salahnya, itu hal yang bagus dan terpuji. Kau lebih rajin lagi, kau rajin menabung, ya, dan ya engkau bekerja lebih teliti lagi, meniti karir yang lebih baik lagi, ya mungkin gajimu akan naik, keuanganmu akan berubah. Tapi mungkin ada juga beberapa orang yang mau mengubah hanya keuangannya saja, sehingga mereka akhirnya korupsi, mereka akhirnya mencuri. Dan kalau kita hanya mau mengubah keuangan kita saja, maka perubahan tersebut bisa easy come dan easy go. Ya, dia datang lalu bisa hilang begitu saja. Tapi hari ini saya mau katakan, kalau engkau berubah menjadi manusia yang lain, perubahan-perubahan dalam hidupmu akan permanen, akan lestari. Kalau saudara berubah menjadi manusia yang lain,
maka dompetmu akan berubah permanen. Maka keuanganmu akan berubah permanen. Maka kesehatanmu akan juga berubah permanen. Yang Tuhan mau ubah adalah jati diri kita, identitas kita, manusia kita menjadi manusia yang baru. Ketika engkau menjadi manusia yang baru, maka akan ada keuangan yang baru. Yang setuju katakan amin. Maka dompetmu beda, karirmu baru, dan setiap hari adalah sebuah petualangan yang seru. Karena engkau harus memasuki zona kerajaan Allah. Dan ketika engkau memasuki zona tersebut, engkau tidak didefinisikan oleh masa lalu. Dan engkau meninggalkan zona nyaman. Dan engkau masuk kepada zona yang kau tidak kenal sebelumnya, yang kau tidak ketahui sebelumnya. Itu zona kemungkinan-kemungkinan, zona potensial. Di situ hal-hal yang dahsyat akan terjadi di dalam hidup kita. Jangan mau dipenjara oleh masa lalumu. Jangan mau didefinisikan oleh masa lalumu. Mungkin kau kenal dengan dirimu versi masa lalu, seperti saya kenal Aristo versi masa lalu, saya kenal. Kita kenal diri kita versi masa lalu. Kita kenal kegagalan-kegagalan kita. Kita tahu frustasi-frustasi kita. Dan kita mengetahui segala kekurangan-kekurangan kita. Dan seringkali kita ketagihan dengan segala emosi-emosi yang negatif tersebut, saudaraku. Seperti frustasi, kekhawatiran, seperti stres, seperti rasa bersalah, seperti rasa tidak layak. Perasaan-perasaan tersebut itu familiar dengan kita. Kita ketagihan dengan perasaan-perasaan tersebut, kita kecanduan dengan perasaan-perasaan tersebut. Karena seringkali kita membutuhkan alasan-alasan di dalam hidup ini. Alasan-alasan apa? Alasan untuk membuktikan bahwa kita ini orang yang gagal. Alasan untuk membuktikan bahwa kita tidak akan pernah berhasil di dalam hidup ini. Alasan untuk membuktikan bahwa kita tidak akan pernah sembuh. Alasan bahwa hidup kita tidak akan pernah berubah. Tapi hari ini, di atas mimbar yang kudus ini, saya mau sampaikan kabar baiknya. Masa lalu tidak harus menjadi masa depan saudara dan saya. Masa depan saudara bisa berubah dengan kuasa Tuhan. Keuanganmu bisa berubah, kesehatanmu bisa berubah, karirmu bisa berubah. Kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, kalau engkau diurapi oleh urapan dari tempat yang maha tinggi. Hari ini engkau bisa menjadi manusia yang lain. Engkau bisa menjadi manusia yang tidak didefinisikan oleh masa laluku. Dan hari ini mujizat dapat terjadi. Potensi-potensi dapat terjadi. Kemungkinan-kemungkinan bisa terjadi. Dan jangan hidup di dalam masa lalu yang predictable. Masa lalu yang gampang ditebak. Ya, kita kadang sering berada di dalam ruang yang nyaman karena itu familiar. Karena itu semuanya bisa ditebak. Hari ini saya sakit, besok saya sakit, besoknya saya sakit lagi. Semuanya gampang ditebak. Dan kau punya alasan untuk merasa sedih, merasa stres, merasa tidak berkemenangan. Hari ini saya gagal, besok saya gagal, besoknya lagi saya gagal, sekali gagal, tetap gagal. Dan kau berada di dalam suatu zona yang gampang ditebak, yang nyaman bagimu. Hari ini saya mau katakan dengan urapan Tuhan, keluar dari zona nyaman tersebut. Keluar dari zona nyaman dan ubah hidupmu, ubah masa depanmu, yang setuju katakan amin. Dan untuk mengubah masa depan, membutuhkan energi yang dahsyat. Membutuhkan energi yang luar biasa. Saudara hari ini akan menerima energi urapan Tuhan di dalam hidupmu. Dan kalau engkau diurapi, maka engkau akan menjadi manusia yang lain. Kalau engkau menjadi manusia yang lain, itu akan mempengaruhi psikologimu, itu akan mempengaruhi biologimu, itu akan mempengaruhi cara engkau berpikir, itu bahkan akan mempengaruhi persepsimu, mempengaruhi apa yang kau lihat, apa yang kau pikirkan, dan bagaimana engkau berpikir. Kalau engkau berubah menjadi kepribadian yang lain, menjadi manusia yang lain, maka Alkitab katakan, manusia yang lama sudah mati bersama dengan Yesus. Dan kau dibangkitkan bersama Yesus menjadi manusia yang baru. Dan penyakit tersebut tidak ada di dalam manusia yang baru. Penyakit tersebut ada di manusia yang lama. Dan manusia yang lama sudah mati, sudah dihukum, disalibkan bersama dengan Yesus. Kanker tersebut
diabetes tersebut, kista tersebut, miom tersebut ada di manusia yang lama. Kalau saudara jadi manusia yang baru, kesembuhan akan mengalir dengan otomatis. Maka kita tidak lagi mengejar kesembuhan, yang kita kejar adalah Yesus. Yang kita kejar adalah perubahan. Saudara kejar pembaharuan tiap hari tersebut. Saudara kejar Yesus. Karena ketika engkau kejar Yesus, engkau tidak akan pernah menjadi sama lagi. Engkau dibaharui. Dan kalau engkau dibaharui, otomatis mengalir biologi yang baru. Dan ini memang suatu misteri, saudara. Ini suatu misteri. Karena ini kisah nyata. Ini bukan mengada-ngada, ini kisah nyata. Saya membaca mengenai hal ini di dalam sebuah buku karangan Anthony Robbins berjudul Awaken the Giant Within. Itu judul bukunya. Dan ini kisah nyata. Jadi ada satu orang yang dia punya beberapa kepribadian. Ya, dan itu kita tahu itu adalah penyakit, ya, kepribadian ganda dan lain sebagainya. Tapi yang anehnya begini, saudara. Ini orang punya beberapa kepribadian, lebih hanya dari ganda. Ya, dia punya beberapa kepribadian. Dan katakanlah ada kepribadian yang bernama Mark, katakanlah ada yang bernama John, ya, ada yang bernama misalnya Buddy dan lain sebagainya. Ya, katakanlah misalnya dia sedang mengalami kepribadian yang bernama Mark, katakanlah begitu. Dan diselidiki oleh ilmuwan, saudara, ketika dia mengalami satu kepribadian, biologinya juga berubah. Dan itu aneh, dan itu adalah misteri. Biologinya juga berubah. Katakanlah Mark, tubuhnya sama, tapi biologinya berubah. Ya, katakanlah misalnya dia punya kepribadian A, dan kepribadian A ini, katakanlah matanya biru. Dia berubah menjadi matanya biru, saudara. Ya. Dan ada tanda-tanda lahir dalam tubuh yang tadinya nggak ada, tiba-tiba keluar. Tiba-tiba muncul. Dan ini nyata. Misalnya kepribadian B, dia berubah menjadi kepribadian B, matanya katakanlah coklat. Dia berubah matanya coklat, tanda lahir yang tadinya ada jadi nggak ada, katakanlah, ya. Dan yang membingungkan para ilmuwan, para dokter adalah, misalnya ada kepribadian yang dia menderita diabetes, dia sakit diabetes. Tapi kalau dia tukar kepribadiannya, diabetesnya hilang, diabetesnya tidak ada. Ya, ini aneh tapi nyata. Saudara yang terkasih, hari ini saya mau mengatakan di dalam diri saudara ada kepribadian dari segala kepribadian. Kristus yang ada di dalam kita. Kalau Kristus yang ada di dalam kita yang bangkit, yang muncul, yang aktif, maka saya percaya penyakit saudara yang lama itu sudah ada di manusia yang lama. Di manusia yang baru engkau disembuhkan. Di manusia yang baru engkau penuh kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Itu kenapa saudara kejar Yesus. Yang setuju katakan amin. Kejar menjadi manusia yang lain. Saya kejar untuk diri saya untuk diubahkan. Karena kalau saya diubahkan, pasti semuanya berubah. Pasti cara saya melihat dunia ini, perspektif cara berpikir saya, semuanya akan berubah. Dan kalau saya menjadi manusia yang baru, engkau akan memiliki energi yang baru. Engkau akan memiliki frekuensi yang baru. Akan ada medan energi yang baru di dalam hidupmu. Dan di dalam medan tersebut ada potensi, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang dapat terjadi dalam hidupmu. Sehingga kita harus mengejar untuk menjadi manusia yang lain. Tapi mungkin beberapa orang berkata, Pak Pendeta, saya mau jadi diri sendiri. Saya tidak mau menjadi orang lain, saya hanya mau menjadi diri saya sendiri. Kadang orang mengatakan demikian dan tidak mengerti apa yang mereka katakan. Apakah saudara sudah kenal dengan dirimu sendiri? Karena diri kita sendiri penuh dengan kegagalan, penuh dengan cacat, penuh dengan segala kelemahan. Tapi di dalam diri saudara ada manusia yang baru, potensi terbesar saudara. Yang setuju katakan amin.
Dan potensi tersebut yang harus kita kembangkan. Itu kenapa saya katakan bahwa kemah, bait, gedung, rumah yang paling ajaib adalah saudara dan saya. Gedung ini indah, tapi 5 tahun kemudian kurang lebih gedung ini tetap sama, saudara. Tapi manusia bisa berubah. Dan berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan. Bisa lebih berhikmat, bisa lebih cerdas, bisa lebih baik, bisa lebih menjadi serupa dengan Yesus. Kalau engkau berubah, maka tidak ada yang mustahil. Itu kenapa saya katakan, aset terbesar satu organisasi, aset terbesar satu negara, satu bangsa, itu bukan minyak buminya, bukan batu baranya, bukan timahnya. Aset terbesar satu bangsa adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Karena manusia bisa berubah, bisa lebih pintar, bisa lebih cerdas, bisa inovatif, bisa kreatif, bisa produktif. Tidak ada yang mustahil. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau mau berubah menjadi sama seperti Kristus. Kristus yang adalah kepenuhan Allah. Itu kenapa Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai aku adalah aku. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai aku adalah. Aku adalah. You mau jadi apa? Kalau you percaya kepada Yesus, terserah. Terserah. Apa potensi you? Apa talenta you? Apa karunia yang ada padamu? Penuhi itu. Kalau you mau berkorban. Kalau you mau berubah. Kalau saya mau mati. Saya mau dihancurkan. Lalu distrukturisasi kembali. Saya mau dimatikan lalu bangkit kembali. Gak ada yang mustahil. Kalau you mau mati dan bangkit kembali, kau bisa diubah menjadi versi yang baru. Yesus memperkenalkan dirinya, aku adalah terang, aku adalah air hidup. You mau jadi apa? Aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, aku adalah air hidup, aku adalah pokok anggur yang benar. Gak ada yang mustahil. Saya teringat ada satu cerita yang ada di Manado. Ada 4 orang reuni, teman SMA yang reuni. Mereka bertemu dan satu orang dengan bangga ya dia mengatakan, saya sekarang kerja di PLN. Ya, akulah terang dunia, dia bilang. Ya, saya kerja di PLN, akulah terang dunia. Temannya yang lain tidak mau kalah, dia sombongkan dirinya. Ya, dia bilang, saya kerja di PAM, akulah air hidup. Waduh, keren. Ya, satu temannya lain bilang, ya, saya kerja di Departemen PU sekarang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Departemen PU. Tapi yang masalah yang terakhir, karena yang terakhir ini agak minder dia karena dia jual cap tikus. Ya, dia agak minder, tapi akhirnya dia maju dengan bangga berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau saudara berubah, saudara menjadi manusia yang lain. Tidak ada yang mustahil. Kita buka firman Tuhan dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasalnya yang ketiga maksud saya. Kita lihat firman Tuhan. Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Kolose pasalnya yang kedua, maksud saya pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara perhatikan bahwa kalau kita ubah pikiran kita, pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus.
maka itulah sebetulnya perubahan. Dan perubahan ini punya istilahnya sendiri, yaitu pertobatan. Katakan bersama saya, aku bisa berubah. Sekali lagi katakan bersama saya, aku bisa berubah. Saudara datang kepada Yesus, engkau mau ubah kesehatanmu. Pendeta, saya sakit, saya mau disembuhkan. Tapi kalau saudara datang kepada Yesus, Tuhan bukan hanya menyembuhkan penyakitmu dan mengubah kesehatanmu. Tuhan ubah dirimu sendiri. Dan Tuhan akan memberikan paket lengkap. Tidak akan memberikan hanya setengah-setengah, ya tidak akan hanya menyembuhkan saudara. Karena kalau saudara disembuhkan, tapi diri nggak berubah, engkau bisa sakit lagi. Betul atau tidak? Kau bisa sakit lagi. Kalau dompetmu berubah, tapi engkau nggak berubah, kau bisa kekurangan lagi. Kau bisa miskin lagi. Karena kemiskinan sebetulnya bukan kekurangan duit, kemiskinan adalah suatu mentalitas. Kekurangan bukan saldo minus, kekurangan adalah sebuah cara berpikir, adalah sebuah mentalitas. Jadi kalau engkau diubahkan, maka perubahanmu akan permanen. Ubah pikiranmu, ubah perasaanmu, ubah emosimu. Maka energi dalam hidupmu akan berubah. Dan kalau energi dalam hidupmu berubah, hidupmu pasti akan berubah. Keuanganmu akan berubah. Kesehatanmu akan berubah. Emosimu, semangatmu akan berubah. Batinmu akan berubah. Semuanya akan berubah. Satu ayat lagi kita lihat, Filipi pasal 2 ayatnya yang kelima. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Katakan bersama saya pikiran. Katakan bersama saya emosi atau perasaan. Saudara ubah pikiran saudara setiap saat, setiap hari ubah pikiranmu, ubah emosimu setiap saat. Engkau ubah energi dalam dirimu dan engkau akan mengubah hidupmu. Nasibmu akan berubah. Arah hidupmu akan berubah. Kalau engkau pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kalau engkau kejar Yesus, kau kejar pembaharuan, kau kejar transformasi yang tiada henti tersebut. Dan tiap hari kita harus kejar perubahan tersebut untuk memenuhi potensi kita. Dan saudara harus penuhi potensimu dalam karunia, talentamu, kau harus penuhi potensi tersebut. Untuk engkau bagikan kepada dunia, kau kontribusi untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk orang-orang yang kau cintai, dan untuk dunia ini, engkau kontribusi kepada dunia sampai kontrak kita selesai. Karena hidup ini adalah sementara, betul atau tidak? Kita hidup sementara, tapi sukacita terbesar adalah kalau engkau di dalam Yesus, penuhi potensimu, baik dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam pelayanan, apapun yang kau lakukan, penuhi potensimu, kontribusi. Dan kalau engkau bagikan, itu ada sukacita yang dahsyat yang luar biasa. Dan untuk membagikan itu enggak main-main. Engkau harus berubah. Kita harus mati dan bangkit kembali. Kita harus berubah. Dan Alkitab berbicara banyak kali mengenai pentingnya pertobatan dan perubahan ini. Dan hari ini saya akan tutup dengan ini, saudaraku. Bagaimana kita mau mengubah pikiran dan perasaan kita supaya memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Itu kenapa saudara datang ke gereja, kita nanti perjamuan kudus, dan nanti kita akan menerima minyak urapan. Sadar tidak sadar ketika saudara lakukan semua ritual ini, ibadah ini, engkau sedang diprogram ulang. Yang setuju katakan amin. Engkau sedang apa? Diprogram ulang. Karena kesadaran kita itu hanya 5%. Bawah sadar kita itu 95%. Ketika engkau frustasi, kau nggak sadar kau frustasi, tapi engkau frustasi. Ketika kau stres, kau nggak sadar kau stres. Engkau menerima stres itu terima jadi begitu saja. Ketika engkau marah katakanlah dan dirasuk oleh amarah, maka engkau tidak sadar engkau lagi marah. Engkau sedang merasa tidak layak, tapi engkau nggak sadar karena itu sudah diprogram. Dan hari ini dalam rumah Tuhan, di dalam bait Tuhan, engkau diprogram ulang. Ketika engkau berdoa, juga engkau diprogram ulang. Ketika kau saat teduh,
Itu kenapa Alkitab katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri dan jadilah tenang. Dan sebagai penutup kita lihat ayat firman Tuhan. Kita lihat yaitu Mazmur pasalnya yang ke-43 ayatnya yang kelima. Mazmur 43, kita lihat firman Tuhan ayat yang kelima. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah pada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Daud sedang berdoa di sini. Bagian dari doa adalah kuasai diri dan jadilah tenang. Bagian dari doa adalah jangan mau dikuasai stres, jangan mau dikuasai kegelisahan, jangan mau dikuasai amarah atau apapun juga. Tapi jadilah pengamat. Jadilah pengamat. Jadilah apa? Pengamat. Katakan kiri kananmu, katakan kamu adalah pengamat. Bilang sama yang baru ngomong, jadilah pengamat. Jadilah pengamat. Keluar dari dirimu, keluar. Keluar dari amarah tersebut, keluar dari stres, keluar dari kegelisahan tersebut, dan amati dirimu. Lihat dirimu. Dan tanya sama dirimu, Aristo, mengapa engkau marah? Kenapa engkau stres? Engkau gak harus stres. Ada pilihan lain selain stres. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau tidak keluar dari dirimu, engkau gak punya pilihan lain. Kau menerima stres sebagai jati dirimu. Tapi kalau engkau mau setel ulang dirimu, kau harus keluar. Jadilah pengamat. Ya, pengamat yang gak terperangkap di dalam stres tersebut, pengamat tidak terperangkap di dalam kegelisahan, pengamat ada di luar. Yang setuju katakan amin. Saya ada di luar, saya gak ada di dalam. Dan amati dirimu dalam doa, tenangkan dirimu. Dan jangan cuma jago tenangkan dirimu dengan mata tertutup. Kadang kita cuma jago doa, tapi ketika mata terbuka, kita gelisah lagi, kita stres lagi. Jagolah dalam mata tertutup, tapi juga jago dalam mata terbuka. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Ketika saudara bangkit dari ruang doamu, bukan berarti doa sudah selesai. Ketika saudara ke kantor, juga ke kantor dengan sikap doa. Ketika saudara bekerja dengan sikap doa. Dan menenangkan diri, itu 24 jam sehari. Menguasai diri, tangkap emosi-emosi yang negatif. Jadilah seorang pengamat. Dan bebaslah dari segala stres, kegelisahan, pikiran, perasaan, emosi berubah. Semuanya akan berubah. Kalau engkau punya pikiran Kristus dan perasaan Kristus, tingkah lakumu, perbuatanmu, kata-katamu akan berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saat ini mari kita sambil duduk, saudara, duduk tegap dan tutup mata kita dalam hadirat Tuhan. Dan dalam sikap doa, mengapa engkau gelisah, hai jiwaku? Mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Tutup matamu, dan jangan lihat kiri kanan, jangan lihat apa yang di luar, lihat apa yang di dalam sekarang. Lihat yang di dalam, jangan lihat apa yang di luar. Lihat di dalam dirimu. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segala batinku. Lihat batin saudara sekarang, lihat hatimu sekarang. Apakah ada kegelisahan? Ada apa? Ada frustasi? Apakah ada kekecewaan? Dan sambil menutup mata sekarang dalam hadirat Tuhan, ambil nafas dalam-dalam dalam hadirat Tuhan. Ambil nafas dalam-dalam. Dan jadilah pengamat. Jadilah pengamat yang ada di luar. Jadilah pengamat yang tidak terlibat. Engkau tidak terlibat dalam frustasi tersebut. Kau tidak terlibat dalam stres tersebut. Kau tidak terlibat dalam kekecewaan tersebut. Program ulang dirimu. Setel ulang dirimu. Taruh tanganmu di dada saat ini. Dan katakan kepada dirimu. Sebut dirimu. Mengapa engkau gelisah? Aristo. Mengapa engkau takut? Aristo. Semuanya akan baik-baik saja. Tuhan bekerja bagimu. Tuhan yang bela, Tuhan yang akan berperang. Katakan itu kepada jiwamu sekarang, karena jiwamu membutuhkannya. Katakan itu kepada jiwamu sekarang.
dan kalahkan segala emosi yang negatif, segala pikiran yang negatif, dan percaya Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Engkau tidak perlu didefinisikan oleh masa lalu. Lihat dirimu di masa depan. Lihat dirimu di masa depan. Lihat keuanganmu di masa depan. Lihat kesehatanmu di masa depan. Lihat karirmu di masa depan. Lihat bisnismu di masa depan. Dan definisikan dirimu dari perspektif visi masa depan tersebut. Kau tidak perlu didefinisikan dengan masa lalu. Manusia yang lama sudah mati. Manusia yang lama sudah mati bersama Yesus. Di dalam manusia yang lama itu ada kegagalan, ada kelemahan, ada sakit penyakit. Tapi hari ini engkau sudah diubahkan. Engkau penuh kemenangan. Lihat dirimu di masa depan. Maka potensi-potensi tersebut akan terpenuhi. Engkau akan berada di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Kau akan menerima message, email dari orang-orang yang tepat. Kau akan berjumpa dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Semuanya akan jatuh dengan sendirinya, semuanya akan jalan dengan sendirinya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kau mencari Yesus, kau cari perubahan yang sejati, kau cari kerajaan Allah, semuanya akan jatuh dengan sendirinya. Semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Kalau engkau percaya, semuanya akan berubah. Semuanya akan berubah. Dan yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Genapi firman-Mu. Dan biar benih firman Allah ini jatuh di tanah yang gembur, hasilkan buahnya bagi setiap kami yang percaya. Ubah kami ya Tuhan. Ubah kami ya Tuhan. Maka semuanya akan berubah. Pada minggu yang pertama ini ya Tuhan, sebelum kami akan terima tubuh darah-Mu, kami akan memberi yang kedua kali bagi kerajaan Allah. Kami mau melihat diri kami diberkati. Kami mau lihat diri kami penuh kelimpahan. Dan dari kelimpahan ini, kami akan memberi bagi kerajaan Allah. Berkati setiap rupiah yang ditaburkan untuk perebaran kerajaan-Mu 100 kali ganda ya Tuhan. Dan kami beri yang terbaik dalam nama Yesus. Yang diberkati dan diubahkan. Sama-sama katakan, amin.